Indonesia merupakan negara multikultural, mulai dari suku, budaya, dan juga agama. Di Perumahan Royal Resident, Kelurahan Babatan, Wiyung, Surabaya, terdapat 6 rumah ibadah yang berdampingan, yaitu masjid, gereja Protestan, gereja Katolik, pura, wihara, dan juga kelenteng. Pada kegiatan Field Study kali ini, kami kelompok 1 ingin mengetahui bagaimana kegiatan keagamaan sehari-hari di sana dan juga bagaimana cara masyarakat Kelurahan Babatan membentuk kesatuan dalam kebinekaan beragama. Halo semuanya, halo PDB 12. Kenalin, kami dari kelompok 1, kalau dibalik Uta. Sekarang kami lagi field study di Royal Resident, Wiyung, Babatan. Ada banyak tempat ibadah guys. Oh. Oke guys. Stay tune ya. Bye. Biasanya yang ibadah di sini itu dari kompleks sini aja atau dari yang luar juga? Dari komplek ada, dari luar ada. Rata-rata jemaatnya itu dalam radius kurang lebih 5 sampai 10 km. Jadi ada yang dalam perumahan, ada yang di luar perumahan. Tapi kebanyakan di luar perumahan. Biasanya sampai berapa orang kira-kira? Tergantung. Ya nggak mestinya harus, karena soalnya nggak ngitung. Oh iya benar. Kalau subuh banyak gak mas? Banyak kalau subuh. Maghrib? Semua banyak. Nggak pernah terjadi konflik apa-apa gitu nggak? Nggak pernah. Jadi mereka menghargai satu sama yang lain. Toleransinya bagus. Di Royal ini toleransinya bagus. Atau Agustus Ada gitu? 17 Agustus kemarin. Itu acaranya apa ini? Kumpul doa bersama. Ya? 6-nya gitu ya? Iya. Kumpulnya di pojok sana, tempat agama di sana. Malah kalau 17 Agustus, malam 16 semua di sini. Semua di sini. Nah, bareng-bareng. Itu ada TPQ gitu nggak buat anak-anak? Belum ada sih sekarang. Ada rencana atau gimana? Ya ada sih, cuman untuk sekarang ini ibu-ibu lebih ke ngaji ibu-ibu. Apakah kamu mempunyai teman yang berbeda agama? Punya. Seberapa penting toleransi menurutmu? Kenapa? Kalau menurut aku tuh penting banget karena kan aku juga punya teman yang beda agama ya. Kalau misalkan toleransinya nggak ada, pasti sering gelut juga sih. Menurut aku sih penting banget ya, apalagi kalau di Indonesia ini emang masyarakatnya tuh beragam dan emang dari Pancasila sendiri tuh sila pertamanya aja keturunan yang Maha Esa, dan kita diperbolehkan untuk memilih agama yang kita yakini masing-masing gitu kan. Untuk mencapai sila pertama itu sih kalau menurut aku harus ada toleransi ya, karena kalau misalnya nggak ada toleransi nanti masing-masing masyarakat ini individunya susah untuk mendapatkan hak mereka masing-masing untuk memilih agama mereka sendiri. Terus bagaimana pendapatmu tentang umat agama lain yang merayakan hari besar agama masing-masing? Menurutku tuh kayak sesuatu yang indah gitu loh di Indonesia, karena kan agamanya juga banyak, terus banyak hari besar juga kan pasti. Jadi kayak itu tuh jadi tiap tahun tuh kayak agama ini ngerayain ini temanya apa, terus yang satunya apa, tuh kayak menarik banget. Kalau menurut aku sih ya emang sepantasnya begitu ya, karena kayak emang agama mereka merayakan hari besar mereka ya nggak apa-apa, bagus, malah kan mereka melakukan keagamaan mereka gitu kan. Dan kan kalau misalnya pun ada dari agama lain yang mau ikut meramaikan atau mensupport juga mungkin akan lebih bagus gitu kan, karena dari situ juga kita bisa lihat toleransinya. Apakah kamu mengetahui keberadaan nama
tiap tempat ibadah buat kayak saling rukun, gak saling mengganggu. Terus di tempat ibadahnya biasanya masjid kan suaranya kayak keras gitu. Nah, di situ kayak ada pengadap suara di tiap tempat ibadah biar tidak mengganggu agama lain. Di situ tuh terdapat nilai dari Pancasila ke-1 sama ke-3, terus dari pasal 28E ayat 1. Bagaimana nih pendapatmu mengenai ibadah yang menurut aku menarik sih, dan bisa jadi salah satu kayak rujukan kita bisa lebih mengenal agama ataupun saudara kita dengan agama yang berbeda. Ya itu bagus-bagus aja sih sebagai simbol toleransi yang kuat antar umat beragama. Menurutku itu bagus dan harus terus dilestarikan gitu, Mbak. Keren banget sih, jujur aku baru tahu sekarang kalau ada itu, dan kayak menurut aku bagus banget karena dengan adanya hal itu kita lebih semakin yakin kalau misalnya 6 agama, maksudnya kayak walaupun kita berbeda-beda kita tetap bisa saling hidup berdampingan. Apakah kegiatan cara masyarakat kelurahan Babatan menjaga toleransi bisa menciptakan kerukunan di masyarakat sekitarnya? Melihat dari bukti nyatanya ya itu jelas bisa, Mbak. Bisa sih, karena kan kayak udah langsung diimplementasikan gitu loh, nggak cuma sekedar ngomong doang, kita harus toleransi. Artinya kita nggak ikut campur gitu, Mbak. Jadi kalau contohnya mungkin ketika teman saya melakukan ibadah kebaktian di pagi hari gitu, pada waktu kerja kelompok pagi, mungkin saya sebagai anggota kelompok memperbolehkannya untuk ikut kebaktian gitu, Mbak. Makasih ya atas. Oke, kesimpulan pada proyek kali ini adalah keberadaan 6 tempat ibadah yang berdampingan secara harmonis mencerminkan penerapan nilai-nilai toleransi dan keberagaman dalam kehidupan masyarakat yang inklusif. Fenomena ini menunjukkan kesediaan masyarakat untuk hidup berdampingan antar umat beragama tanpa konflik dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap keberagamaan. Eksistensi tempat ibadah yang berdekatan tersebut mencerminkan pentingnya toleransi dan menunjukkan bahwa setiap umat beragama dihormati dan diterima secara damai. Peran umat Islam di sini pun selaku mayoritas, peran mereka sangat sentral dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama di Kelurahan Babatan. Bahkan, umat Islam di Kelurahan Babatan merelakan lahan parkir mereka serta suara mikrofon yang biasanya terdengar sampai keluar masjid, namun demi kenyamanan beribadah bersama dengan agama lain, pengeras suara hanya dipakai di dalam masjid saja. Tentu saja, peran umat Islam inilah yang harusnya bisa dicontoh oleh umat Islam di tempat lain di Indonesia, agar tercipta toleransi antar umat beragama yang harmonis dan jauh dari kata pertikaian.